Oke, selamat malam teman-teman. Kita mulai ya. Udah 20.40-an. Jam 20.43. Malam ini saya akan bahas yang namanya Davas Box. Ya, mungkin ada beberapa teman yang belum pernah dengar. Siapa yang belum pernah dengar Davas Box? Saya. Saya. Berapa banyak? Saya belum. Tante Liana, Tante Mariana, terus siapa lagi yang belum? Gua Om. Sudah dengar. Om Steven, terus yang lain? Pada diem-diem aja nih. Saya dengar Om. Oh, Om Leo Minto. Belum pernah. Barusan Om ngomong. Belum, oke. Saya belum pernah juga. Nah, malam ini saya akan fokus dengan yang namanya Davas. Ya, ini salah satu indikator yang sebenarnya kalau kalian amati, ini sebenarnya paling gampang dipakai. Ya, Davas ini paling gampang. Ya, sebelumnya saya gini. Apa sih itu Davas? Ya. Apa sih sebenarnya itu Davas? Jadi Davas itu dia adalah satu teknik. Ya. Dia tekniknya gini. Dia menggunakan strategi, ya. Menggunakan strategi breakout. Ya, strateginya breakout disertai dengan volume. Intinya itu dari Davas. Ya, jadi gini. Biasanya kita akan beli pada saat dia break di resistnya. Ini teorinya Davas tuh begitu. Ya. Jadi pada saat dia break itu kita masuk. Ya, dengan harapan harganya terus naik. Ya. Nah, caranya ini yang saya kasih unjuk ini yang ada garis merah dan garis hijau ini. Ini sebenarnya pengembangan dari Davas yang lama. Ya, pengembangan dari Davas. Sebenarnya Davas yang lama itu kayak gini. Oops, sorry, kebanyakan. Davas lama itu sebenarnya kayak gini nanti. Kalau kalian lihat. Ya. Itu sebenarnya kayak gini. Ini yang Davas aslinya. Ini Davas aslinya tuh kayak gini. Kalau ini kan sahamnya masih sedikit ya. Kita cari yang banyak misalnya apa? Yang lagi tren apa? Oh. Hah? Pegas. TBA. Boleh nggak apa-apa kita. Nah, ini sebenarnya adalah Davas. Yang kalau kalian lihat, ya, ini yang kotak abu-abu ini. Sebentar, saya kasih garis agak tebal ya biar bisa kelihatan ya. Oke. Nah, ini kalian lihat, ini ada garis abu-abu, kotak abu-abu, terus garis merah. Ya, terus ini ada kotak abu-abu, terus misalnya contoh ini garisnya merah ya. Kalau kalian lihat ini, setelah ini saya tebelin deh. Dan kalian kelihatan. Ini sebenarnya yang aslinya tuh seperti ini. Nih, lihat. Ada titik-titik merah. Ya, ini titik-titik hijau. Ya, ini hijau, ini hijau, ini hijau. Nah, sebenarnya Davas aslinya itu seperti ini. Ini Davas aslinya tuh kayak gini. Ya, tapi yang akan saya ajarkan, yang akan saya sharing malam ini, itu yang seperti ini. Ya, ini. Sama nggak? Ya, kalau saya bilang ini 11-12. Ya, 11-12. Cuman bedanya Davas yang asli, itu dia cuman titik awalnya di sini. Nih.
Ya, kalau ini dia ngikutin. Jadi ini yang akan saya sharing adalah yang ini. Ya, ini adalah pengembangan dari yang tadi. Ya. Nah, sebelum ke situ, gini. Jadi teori Darvas ini dia strateginya gini. Kita masuk pada saat dia breakout. Ya. Jadi pada saat dia breakout disertai dengan volume. Oke. Nah, ini saya share aja deh ininya ya. Apa yang dikasih tahu dengan yang dikasih tahu sama si Darvas sebenarnya? Ini saya share aja. Ini bacaan saya sebenarnya. Apa yang dikasih tahu sama si Darvas? Ya. Darvas ini dia tipenya dia momentum, ya. Dia momentum. Jadi dia strateginya breakout tadi ya. Dia kasih tahu kapan kita harus masuk dan kapan harus keluar. Ya. Jadi kita kalau misalnya kita buy, kita udah tahu titik stop loss kita itu ada di mana. Oke, ini yang tadi saya kasih tunjuk nih. Yang kotak-kotak tadi ya. Nah, sebenarnya ini nggak susah Darvas itu ya. Darvas itu nggak susah. Kalau kalian gabungkan dengan indikator lain, itu sebenarnya udah lengkap. Ya. Gini, ini sekilas. Jadi Darvas itu ditemukan sama yang namanya Nicholas Darvas, dia orang Hongaria, ya. Dia di tahun 1930-an. Ya, ini sebenarnya dia pelarian waktu itu dia Perang Dunia Pertama, dia lari ke Eropa, ya. Dan dia ini sebenarnya, Perang Dunia Kedua, bukan pertama ya. Dia lari, ngungsi ke Eropa dan dia ini sebenarnya seorang dancing, penari. Ya, penari profesional di Eropa. Tahun 50 itu Darvas dia masuk ke market. Ya, dia masuk ke market stok di sana ya. Nah, dia karena zaman dulu kan belum ada internet ya. Jadi mereka itu mengandalkan yang namanya majalah. Ya, buletin. Nah, masalahnya yang terjadi adalah buletinnya itu selalu datang terlambat. Ya, artinya bisa 1-2 minggu setelahnya. Pada saat dia buletin itu datang, harganya udah naik tinggi. Ya. Nah, akhirnya dia menciptakan yang namanya Darvas ini. Ya. Nah, Darvas ini berkaitan erat dengan yang namanya price action. Jadi kalau kalian mau pakai Darvas, kalian harus ngerti yang namanya price action. Ya, kalau kalian belum ngerti, belajar. Ya, karena ini berhubungan. Ya. Oke. Nah, salah satu kelemahannya Darvas, itu dia tidak bisa dipakai di market yang sedang downtrend. Kelemahannya dia di situ. Ya, jadi sebelum kalian membaca Darvasnya, kalian mesti tahu dulu struktur marketnya. Ya, Darvas ini paling efektif kalau dia main di saham yang lagi uptrend. Itu paling efektif, paling akurat deh. Tapi kalau di saham yang lagi downtrend, dia kurang. Ya, oke. Nah, Darvas itu dia sangat familiar ya dengan yang namanya support and resistance. Ini hampir sama dengan kayak yang namanya Bollinger Band. Kalau kalian tahu Bollinger Band, ya, itu hampir sama. Cuman masalahnya Bollinger Band itu dia bisa membesar, bisa mengecil. Ya, nah, kalau Darvas dia nggak bisa. Ya, perbedaannya cuma itu. Oke, nah ini yang tadi saya bilang.
Jadi suksesnya itu karena pada saat dia posisi marketnya bullish, ya, atau emitennya itu bullish. Ini paling bagus kalau emitennya lagi bullish. Makanya yang saya sharing di IG, di apa tuh yang saya sharing itu saya TikTok. nyari yang emitennya lagi bullish. Ya, kenapa? Karena supaya saya bisa pakai Darvas ini. Ya, saya jarang sekali main di saham yang bearish. Ya, saya berapa kali main di saham bearish saya nyangkut terus. Kayak kemarin Sage. Terus apa lagi ya? Yang saya bilang itu saya cut loss. Pico. Oh, heeh. Ya, itu saya cut loss. Ya. Makanya saya lebih seneng main di emiten yang sedang bullish. Ya. Oke. Nah, secara teori itu, karena teorinya sebenarnya nggak banyak Darvas ini, ya, teorinya sebenarnya nggak banyak. Oke, nah, Darvas itu sebenarnya cuma ada 2 garis, merah sama hijau. Ya, ini yang saya pakai pengembangannya. Ya. Merah ini bisa kita pakai sebagai support, hijau ini kita pakai sebagai resisten. Ya, ingat, strateginya si Darvas itu dia selalu BOB. Ya, buy on breakout. Oke. Nah, buy on breakout itu disertai dengan yang namanya volume. Makanya sebelum kalian masuk ke suatu emiten, kalian harus tentukan dulu struktur marketnya si emiten itu apa? Apakah lagi downtrend, apakah lagi uptrend, ya, atau lagi sideways. Karena ini kayak gini, ini lagi sideways nih. Ini setelah turun ya, terus dia sideways nih. Ini sideways. Nih, kalau kalian lihat ini sideways. Ya. Nah, Darvas ini sebenarnya lebih cocok buat teman-teman kalau mau main yang day trade. Ini lebih cocok. Kalau buat scalping, ini nggak cocok. Kenapa? Scalping itu kecepatan. Ya, cepat. Kalian nggak bisa. Ini lebih cocok buat main yang day trade. Atau yang swing-swing pendek sekitar 1 minggu, 2 minggu ya. Ini lebih cocok. Jadi tidak semua indikator itu bisa kalian pakai buat scalping ya. Kalian mesti tahu dulu. Ini indikator ini bisa dipakai buat scalping nggak? Ya. Sampai sini ada mau tanya? Yo. Ada? Ayo, Om, dari itu 20-an Darvasnya orang yang ini. mana ya? Ya, Darvasnya Om. yang mana banyak banget, Om? Saya pakai Darvas yang ini, Om. Atau boleh pakai yang ini juga. Cuman bedanya ini ada tulisan buy sell-nya aja. Yang ini nggak ada. Oke. Ya. Ini gampang kok sebenarnya kalau Darvas itu. Cuma memang kalian harus kombinasikan dengan price action sama volume. Karena basicnya si Darvas dia menggunakan price action. Ya, dia basicnya itu. Ya. Jadi kita buy kalau dia break break ini disertai dengan volume. Ya, misalnya contohnya di sini. Ini dia lewat dari hijau disertai dengan peningkatan volume. Ini kan kecil terus tiba-tiba naik. Ya. Nah, stop loss-nya di mana kalau kalian mau pakai Darvas? Stop loss-nya adalah di garis merah ini. Artinya kalau dia jebol garis merah ini turun, kalian mesti buang. Ya. Karena banyak kejadian udah jebol itu pasti akan turun lagi. Ini. Dia jebol turun sampai sini. Ya, ini jebol turun sampai sini. Ya. Nih, jebol turun sampai sini. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya tekniknya gampang.
Cuman tekniknya itu dia buy on breakout, ya. Tapi breakoutnya breakout ke atas, bukan breakout ke bawah ya. Kalau kalian mau pakai scalping ini sebenarnya agak susah. Makanya saya lebih senang mainnya agak day trade, sekitar 2 hari, 3 hari, itu lebih santai mainnya. Dapat harga bawah, terus nanti bisa tiba-tiba naik, gitu. Tinggal siapin stop loss-nya, ya. Ada yang mau tanya? Yuk. Oh, Om. Berarti itu eh, kita mainnya kalau dia breakout. Kalau Ya, misal dia di dalam canvas itu, Om, sideways berarti ya. ya, sideways ya. Nah, sideways itu kalau dia nyentuh yang di merah itu, apakah yang di merah itu bisa jadi support, Om? Merah itu memang support, Om. Oh, merah itu support. Ya, merah itu support. Jadi kalau kalian pakai price action, ya ini akan kelihatan. Ini contohnya. Kalian pakai price action, ini kelihatan. Ini supportnya di sini. Hmm. Ya kan? Makanya saya bilang si Darvas ini berkaitan erat dengan yang namanya price action. Kalian nggak bisa pisahkan karena memang dia basicnya dari price action ini. Dia mengamati pola-pola ini, pola-pola candle ini, gitu loh. Hmm. Nah, terus kalau misal dia sudah break yang di atas itu yang hijau, Mhm. ya kan? Nah, hijau ini berarti bisa jadi support berarti waktu dia breakout. Bisa di hijau, bisa di merah. Oh, ini tergantung di mana dia anunya kan Ya, breakoutnya. betul. Karena kadang-kadang dia agak agak tinggi ya ininya. Kayak ini kan 435, sekitar 43 dia supportnya itu di 39, artinya 400 itu 10%, Hmm. gitu. Nah, makanya saya bilang kalau kalian mau main Darvas, yang mesti kalian cari itu satu, itu kalian mesti cari struktur marketnya dulu. Apa yang terjadi sama si emiten itu, ya. Karena ini sistemnya dia lebih bagus kalau dia emitennya itu lagi uptrend, gitu. Kalau emitennya lagi uptrend. Kalau emitennya downtrend, udah mendingan kalian tinggalin. Ini nggak cocok soalnya kalau pakai sistem di lagi downtrend itu nggak cocok si Darmas. Kalian akan lebih banyak loss-nya, gitu loh. Cuman itu doang sih Darmas itu. Gampang kan? Nah, iya sih Om, lihatnya. Nah, tapi kalau yang biasa lo bilang waktu kita apa trade bar, ya kan? Lo kan biasa bilang, oh ini udah quarter fast nih. Nah itu lo lihat di daily atau di time frame 1 jam atau berapa Om? Kalau yang di alert kan dari 4 jam, Om. Oh alert tuh 4 jam. Ya, tapi biasanya gua akan lihat di daily. Hmm. Daily itu bisa lebih kuat daripada yang 4 jam. Hmm. Karena kalau kalian lihat nih, ya kayak ini yang ini lihat, ini di atasnya di 4250, 4210, di bawahnya 33 kan. Lihat nafasnya kan lebar banget kan, jauh kan. Tapi kalau kalian lihat di tuh, dia lompat. Makanya tadi pagi saya bilang antar yang pegang PTBA buang. Kenapa? Karena saya sudah lihat di sini. Nih, ini dia punya resistnya. Makanya tadi pagi saya bilang yang punya PTBA buang pagi-pagi. Gampang kan nafas kan?
Jadi secara itu prakteknya artinya kalau dia break, kalian lihat ada volume nggak? Ya, kalau nggak ada volume kalian tunggu aja dulu. Biasanya dia akan turun lagi. Ya, tapi kalau misalnya secara volume dia naik, nah kalian mau masuk silakan. Atau kalau kalian mau masuk di sini pas dia break di sini, ya silakan. Berarti stop loss kalian ada di bawah sini. Karena ini sistemnya dia buy high, sell high. Sistemnya si Darvas ini buy high, sell high. Gitu. Tapi itu kan udah merah nggak keluar sinyal sell. Siapa? Ini? Yang ini? Iya. Memang belum, Om. Telat ya Om. Kenapa? Hah? Telat. Bukan telat. Tapi memang belum. Ada yang tahu kenapa dia belum keluar sinyal sell-nya? Nggak tahu. Ayo. Ada yang tahu nggak? Signal sell itu hanya akan keluar kalau harganya menembus garis merah. Nih. 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 Sell-nya itu hanya akan keluar kalau dia tembus garis merahnya. Makanya yang di sini dia belum keluar. Makanya ini mainnya kalau bisa kalian mau itu ya udah kalian tunggu di sini aja. Kalau main berdasarkan Darvas ya si PTBA ya tunggu di sini di 33. 33, 34 kalian tunggu aja di situ. Ada kemungkinan dia akan stop di sini. Nih. 34, 35 dia akan stopnya di sini. Kalau kalian udah beli di sini ya udah kalian siapin stop loss. Dan ini akan jauh nih jatuhnya. Ya. Kalau jatuh ke sini aja 15% kalian lossnya. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Darvas nggak susah kok. Jadi sinyal Darvas itu keluarnya pas baru pertama kali breakout ya Om? Pas ada Ya. volume. Pada saat dia break. Terus nanti kalau jualnya TP-nya di mana kalau udah tembus yang hijau? Terserah, jualnya bebas. Kalau kalian scalping ini nggak cocok. Terus terang saya bilang, ini nggak cocok. Tapi kalau kalian mainnya swing, day trade, ini cocok banget. Ya, ini cocok banget soalnya. Jadi nanti kalau kita nemu saham yang breakout, lihat Darvasnya ya. Kalau ada sinyal buy Iya. baru masuk. Betul. Sistemnya begitu. Contohnya MTech Om, coba lihat MTech. Tadi saya masuk MTech. Kenapa ini? Lihat. MTech ini saya udah suruh masuk dari angka berapa? Ayo. Saya udah suruh masukkan dari angka 600 kan? Ingat nggak teman-teman waktu itu? Masih 640, kalau nggak salah sekitar 640, 650 saya suruh masuk tuh MTech. Pasti nggak ada yang masuk. Saya baru masuk hari ini. Baru masuk ya Om ya? Hari ini 12%. Dia baru break. Dengan volume. Nih, yang dimaksud dengan break dengan volume itu ini. Ya, ini full. Ini volume juga naik. Ya. Jadi kalau misalnya ini gimana? Nah, kalian tinggal tunggu lagi. Lihat, di atasnya dia ada berapa, berarti targetnya dia ada kemungkinan dia akan ngejar di sini. Ini Darvas dia yang sebelumnya. Ke 880 kurang lebih.
Ingat ya, Darvas itu berkaitan dengan yang namanya price action. Jadi kalian mesti tahu. Paham ya? Siap Om. Ini enaknya dikombinasikan sama apa indikator apa Om kalau Darvas? Terserah, bebas. Indikator apapun bebas, yang penting bisa pakainya. Ini secara struktur market, MTEK turun, tapi dia sudah patah tren ya. Ini trennya nih. Dia udah patah di sini. Makanya waktu di sekitar 640 nih, kan di sini kan 640, 650 saya udah suruh masuk. MTEK masuk. Oh, kalian nggak masuk ya udah selesai. Udah Lanjut, Om. ketinggalan. Iya udah ketinggalan. Harusnya dapat dari bawah. Masih mau masuk MTEK? Boleh, silakan. Tunggu aja. Tunggu koreksi. Bisa di sekitar 700 kalau dapat ya. Bisa sekitar 700. Ngerti nggak Davas? Gampang kok ini makainya. Ini justru indikator paling gampang yang bisa yang bisa kalian pakai sebenarnya. Ini tinggal kalian lihat ini ada support, ini resisten. Artinya kalau jebol supportnya kalian buang. Jebol resistennya kalian buy. Udah. Cuman gitu doang. Om weh, boleh tanya tentang alg Om. Apa? Kayak misal contoh nih pada gua ada kirim itu dia kan break bottom tuh tulisannya break bottom berapa tadi? Pada. Heeh. Yang mana sih? Break bottom 79 di klub Om Oh, lo kirim di klub. 1459. Kirim ke lobby biar pada bisa lihat ya. Pivot, harga break pivot, konfirmasi closing, lonjakan asik. Mana? Nggak ada ini. Bawahnya Om. Bawah mana ya? Bawahnya lagi yang jam 14.59. Breakdown 79. Oke. Ini saya kirim ya. Ya, kenapa ini Om? Nah, itu maksudnya break bottom 79 tuh kenapa Om? 79 tuh bisa jadi support atau gimana Om? Support Om. Support ya? Ya. Karena Itu alat dia kita bermain. jam. Sorry. Alat kita itu mainnya di. Oh, ini udah berubah ya. Di CD gua 83. Ini jam berapa ini? Sebentar gue cari dulu. 14.59 Arabnya. Oh, dia di 30 menit. Ini diganti ya kayaknya. Dia di 30 menit. Di alat ya? Ya. 79 itu di Oke. 30 menit. Kenapa Om? Terus keterangannya kan break bottom kan Om? Break bottom ini berarti dia break yang merah ini. Ya. Jadi mungkin angkanya nyentuh 79 terus naik Om. Ini kan kalau kalian lihat kan ini kan jam 15.30. Iya benar, 14.30. Dia nyentuh 79 terus dia naik lagi. Makanya informasinya keluarnya break bottom. Oh, break bottom tuh bukan break bottom ke bawah ya Om ya? Maksudnya tembus. Lihat aja harganya. Harganya lah kan 83, bottomnya 79. Ya berarti support kita di 79. Gitu loh. Ini jadi pada 79 ini bisa. Iya, 79 itu support Om. Oh 79 gitu. itu support. Ya, ini padahal saya udah gambar tuh mentok di 108 pas di gambar saya itu. Ya, hari ini 109. Iya. Toel paling.
Di total doang kan 109 ya kan. Soalnya Darvas ini berkaitan dengan price action yang tadi saya bilang. Artinya kalian harus belajar presiden, ya belajar struktur market, terus belajar support resisten. Itu akan kelihatan banget. Kalau kalian udah bisa kuasai itu 3, belajar Darvas itu gampang. Ya, gampang banget. Kalau kalian udah ngerti price action. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Kalau itu Om, misalnya nih Antam tuh, kenapa? dia ada keterangan break top, break bottom. Bottomnya dia hari ini low-nya berapa? Hari ini berapa ya? Low-nya 2060. Sorry ya, 2020. Bottomnya 1990. Ini kok beda lagi sebentar. Sama Om, break bottom 1990. Ini di 1 jam ini. 1190 nanti kok coba tanya ya. Ada si Om Happy tuh. Om Ruang, ini Darvas kita pakai 1 jam atau 4 jam ya? Karena 4 jam di 19. 1 jam Om, 1 jam. 1 jam kayak yang di swing ya? Iya 1 jam. Oke, berarti ini kita patokannya di 1 jam. Hmm. Nah, maksudnya yang ini gua ngerti ini. Ini cuma salah penulisannya aja ini sebenarnya. Ini maksudnya yang Darvasnya aja, ini kan ada tulisan Darvas break top, berarti itu topnya itu di 2040. Angkanya di 2040. Kalau Darvas yang break bottomnya itu di 1990. Artinya kalau kalian jebol 1990, kalian buang. Gitu loh. Itu support kalian tuh. 2040 sama 1990. Support resisten kalian. Resist 2040 ya. Yeah. Nah, justru kalau misal dia break 2040, berarti dia anggapannya kan uptrend yang lu bilang break atas itu kan. Anggapannya kan gitu kan. Bener nggak? Ya. Bener ya? Ini kan secara rakyatnya mau uptrend. Ya. Gitu. Ini naik. Ya. Ya kan? Mm-mm. Kalau saya tambahin indikator, ini kelihatan uptrend dia. Kelihatan kan? Uptrend kan? Kalau lihat di daily-nya juga kelihatan dia uptrend. Udah kelihatan. Makanya struktur market itu kalian mesti pintar baca. Kalau misalnya kalian nggak ada indikator ini, gimana cara kalian bacanya? Kalian mesti banyak latihan makanya. Struktur market itu penting loh. Artinya biar kalian nggak kejebak ya. Jadi kalau memang dia udah nggak bisa naik, ya mau nggak mau kalian 1 jam Om, 1 jam. 1 jam kan ya? Berarti sama kayak swing ya? Sama. Oke, thank you. Nah itu kan dia sempat turun itu, lalu dia naik lagi, itu mantul dia itu. Ya ini tanggal Gitu. 12-an ya, 12-13 nih. Ya, jadi kalau kalian mau masuk sekarang Antam, ya berarti stop loss kalian bisa di sini 1990. Atau nanti kalau misalnya dia nanti tercipta Darvas baru, ya nanti kan dia ini pasti akan naik nih. Dia pasti akan begini nih nanti nih. Kalau ini dia lagi strukturnya uptrend, nanti dia akan begini. Gini aja Om Stephen, itu kan opennya 83 kan Om, gitu kan? Apa nih? Opennya si Pada itu 83. Oh.
Nah, berarti kalau dia jebol ke bawah, ya berarti ini buang. buang gitu. Itu support kalian. Oh, iya, Jadi iya. kalian gini ya, kalau kalian mau pakai Darvas. Jangan dicampur. Ya, kalau jangan mau kalian pakai Darvas. Kalau mau pakai pivot. Kenapa? Supaya kalian nggak rancu. Ya, Hmm. jadi kalian pilih salah satu support resistennya mau yang mana kalian pakai. Kan di Happy kan banyak tuh. Bisa pakai Mm-mm. MA, bisa pakai pivot, ya kan? Bisa pakai Darvas. Nah, kalian enaknya SNR. mau pakai yang mana? SNR kan termasuk pivot dong. Kalian enaknya pakai yang mana? Jadi kalau kalian masih pakai Darvas, keluar pakai Darvas. Kalau masih pakai pivot, keluar juga pakai pivot. Gitu ya. Mm-mm. Nggak, maksud Jadi gua kan kan ada keterangan misal Darvas break bottom 79. Oh, berarti gua tahu nih batas gua pivotnya 79. 79. Ya, Iya, gitu Om. contohnya kayak tadi pada kan. Iya, oh, maksudnya kalau harganya sekarang di bawah 79 ya gua nggak ambil gitu loh maksud gua. Justru di bawah 7 sini dia downtrend Om. Nah ya Om, makanya nggak gua ambil malahan. Ya, Jadi kalau di bawah patokan 7 doang sini gitu. berarti dia downtrend. Mm-mm. Iya, iya. Oke, oke. Paham, paham. Ya, gampang Ya. kok pakai ini. Iya, jadi kesimpulannya itu Darvas itu mengisolasi low and high-nya suatu saham gitu. Ya, dia akan mengisolasi dia, jadi dia akan tahu nih di mana high-nya, di mana low-nya. Jadi kalian bisa main di area situ. Tinggal lihat mana yang jebol, yang atas apa yang apa yang bawah, gitu loh. Nah, kalau pivot SNR kan menunjukkan kekuatan tren ke atas gitu, Om. Kalau ke bawah itu kan dia hanya menjaga pantulan, tapi kita nggak tahu dia diisolasinya itu di harga berapa gitu. Nah, Darvas ini ngebantu gitu untuk menyempurnakan pivot SNR gitu. Jadi dalam dalam pivot SNR itu ada range harga dari S4 sampai R4. Nah, Darvas itu mengisolasi di area berapakah dia dibilang trennya masih oke gitu. Nah, makanya saya gabungkan sama pivot. Tuh, jadi saya tahu dia lagi area mainnya tuh di area berapa sih dia sebenarnya. Gitu loh. Ya, coba Oke, oke. kalian kok belajar Darvas enak kok. Nanti kalian malah enak ketagihan ya. Ya, ada yang mau tanya? Yang lain? Nggak lama kok ini mas, sebentar. Ya, ini kalau kalian lihat Darvas, pada kalau kalian tambahkan indikator, dia lagi downtrend, lagi coba reversal. Ya, mau ambil contoh apa lagi? Itu tadi Sama ada yang lagi break top-nya nggak, Om? Ada break top-nya nggak sih pada tadi? Nggak ada ya? Nggak ada, nggak top ada. Darvas. Enggak ada nggak ada tulisan break top Darvas itu nggak ada ya di Oh, pada nggak tahu. Pak pas naik tadi. Bentar, bentar. Gua cek. Coba cek. Harusnya sih ada ya. Baik, top 88. Nah, ini kayak contohnya si Irex ya. Irex ini dia lagi ada area main itu di 167 sampai 182. Nah, kalau kalian mau masuk, tunggu aja dekat-dekat sini. Ini kan 71. Nggak ada. Kalian mau masuk, silahkan. Nggak muncul tuh, Om. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya, nggak muncul. Mungkin ada Cuman error break kali. bottom doang. Nah, kalau kalian mau masuk si Irex, silakan masuk. Tinggal kalian siapin stop loss-nya. Gitu loh. Oh ada Om, pada itu topnya 88 Om. Ya, Mana, ada Om? keluar. Di gua nggak keluar sih, Om.
Di situ nggak keluar karena langsung loncat, Om. Oh, ya itu. Kalau di sininya ada. Kalau di Kalau di chartingannya chart ada. ada. Nih 88. Ada yang mau tanya tuh teman? Gampang kan? Justru Bisa tadi, kan? ya, berarti karena tadi rame kan Om, rame break 88 justru tambah bagus gitu kan Ya. maksudnya. Oke. Kalau dia sampai break up, Om, angka aja. Iya, ya itu. Tapi kan gua kan nggak kemarin kan belum ngerti Om Darvas ini apa, cuman bayang-bayang Ngerti. aja. Ya kalau gini kan enak, lengkap nih, baca alertnya bisa kayak cerita nih, dongeng. Kayak cerita. Itu kan lengkap Om dari atas sampai bawah. Jadi kita ngerti. Maksudnya harga ini mau kemana gitu. Ya. Jadi kalian bisa maksimalin lah. Bisa memaksimalkan trading kalian. Ya. Gampang kan? Nggak susah kan? Belum Apa ngerti. Bingung. Hah? Ya kan? Masih bingung. Bingungnya di mana? Ayo, saya tanya bingungnya di mana? Ayo kan, bingungnya di mana? Gini, Darvas ini tidak bisa kalian pakai buat scalping. Ya, ini sebenarnya lebih cocok buat main yang day trade. Ya, jadi kalau misalnya contohnya ini kayak pada boleh masuk nggak? Boleh, saya bilang. Kenapa? Karena dia udah berhenti di atas Darvasnya di 88. Dia closing di 90. Ya, boleh. Silakan yang mau masuk. Tapi dengan catatan kalian harus siapin stop loss kalau dia jebol 83. Nih, bawahnya. Ya, Darvas bawah itu ada dari angka 83. Nih, Darvas box 83. Kalian mau antri di mana? Antrilah di 88 di atasnya. Itulah, atau diantri di pivotnya di 87. Silakan. Ya. Jadi ini sebenarnya panduan kita si Darvas ini untuk tahu support resisten terdekat dia itu ada di angka berapa sih kok. Gitu loh. Terkadang dia bisa sama dengan kayak kalau si Mumbai dia pakai pivotnya ini sih. Sebentar. Ini gue mesti ubah dulu. Nah, terkadang dia sama. Nih, kayak ini tuh. Lihat kan? Sama kan? 90, 88, pivotnya 87. Tuh. Ini kan nggak beda jauh. Ya kan? Terus ini berapa nih? 79, 83. Nggak beda jauh. Ya. Pasti Tante Oni masih bingung nih. Iya. Ya kan? Bingung di mana, Tan? Jangan bingung-bingung, kan? Bingung. Kalau nggak Gambar lu ngerti tanya. kepenuhan kali Om. Gambar lu Hah? kepenuhan jadi gambar lu kebanyakan tuh jadi bingung liatnya yang mana kayaknya. Oh, oke, berarti pivotnya gue hilangin deh. Kalau begini ngerti nggak? Kalau gini ngerti nggak? Ya, ngerti nggak, Tan? Ayo. Ada yang mau tanya, teman-teman? Tentang Darvas? Ayo, yang lain. Kalian mau contohnya apa? Emiten lain. Ayo. Pegas coba pegas. Dia break bottom katanya.
Pegas, kalau berdasarkan Darvas boleh masuk nggak? Pegas boleh masuk nggak? Oke. Nggak bisa ya. 11-10. 1, 3. Boleh Om. Boleh. Hmm. Closingnya di dalam Darvas kok. Sekarang Tinggal kalian pantau aja, dia bisa lewatin 13.40 nggak? Di sini kan udah tercipta dia. Darvas atasnya di 13.40. iya turun lagi tapi kan. Ya, makanya kalau mau masuk sekarang, masuk. 13.10. Oke, kita taruh Darvas di bawahnya deh nih. Kalau dia jebol 13. Darvas bawahnya. Udah, gitu aja. Kalau dia turun dari 1.300 ya kalian buang. Jangan diragukan lagi. Tapi kalau di dalam Darvasnya itu aman ya Om ya? Biasanya dia akan satu ya, mantul aja di situ. Ya Tapi itu. kalian mau, iya bisa sih. Makanya kalau mau main day trade bisa pakai Darvas. Ini kan paling nggak dia mau ke atas ini butuh berapa jam gitu loh. Untuk naikin ke atas ini dia butuh berapa jam. Contohnya nih kayak sini. Ini pada saat dia turun, ya ini kan hampir sama nih kejadian ke sini kan. Nih dia turun kan. Turun, dia bikin candle baru lagi di sini. Nah, pada saat dia masuk di sini, kalian mau masuk silakan. Dia udah tercipta Darvas baru kan bawahnya di 13.70. Mau masuk. Misalnya kalian HK di sini 13.85 apa 13.90. Masuk aja udah. Stop lossnya di mana ya? Stop lossnya di sini. Kalau dia jebol kayak begini, kalian buang. Udah. Makanya saya bilang Darvas itu lebih cocok kalau kalian mainnya day trade. Lebih santai. Dengan kalian masuk di tanggal 8, kali ini kalian bisa keluar, udah tahu ini keluar evening star. Nah, kalian keluar deh. Di sini tanggal 10, 2 hari. Makanya saya bilang Darvas ini berkaitan sama price action. Ya, berkaitan sama price action. Jadi jangan dipisah. Ini nggak bisa dipisah soalnya. Ya. Kalau misalnya kalian ketemunya di weekly, itu lebih bagus lagi di weekly. Itu lebih bagus lagi. Ya. Kalau misalnya kalian udah tahu nih weekly, bawahnya ada 13.45. Nah, ini berarti adalah area yang mesti dia lewati nih. Dia mesti bisa, pasti akan minggu depan dia masuk lagi ke 13.45. Si Pegas. Minggu depan pasti akan masuk lagi. Ya. Di bawahnya Darvas Om. Hah? Di bawahnya Darvas nggak sih? Weekly. Sekarang Di harga bawah sekarang. Darvasnya 13.45. Ini kan kemarin dia banting kan dari 14.30 langsung ke 13 kan dibanting kan. Oh. Dividen. Nah gitu minggu besok dia buat Darvas baru nggak? Ini berapa candle? Pastinya Om, pastinya dia dinamis Om. Ini belum Minggu bikin depan candle berubah. baru. Ini nanti Darvasnya berubah ini. Ini Darvasnya nanti berubah. Soalnya di settingan saya itu dia butuh 5 kalau candle. Darvas selama belum di break, selama belum di break topnya dia masih nggak bikin Om. Sebentar. Ngerti Om? Bingung?
Bingung. Kalau di 3 jam malah dia udah dibawa ini. Pakai 3 candle malah dia dibawa. Enggak, Itu gua memang bingungnya lu kan bilang tadi Darvas bawah kan 13.45, sekarang 13.10, ya kan? ya Lah minggu besok kok bisa Om bilang balik ke 13.45 padahal dia kan sudah break apa namanya? Darvas bawah, Om. Berarti kan masuk aha, downtrend enggak ya? Gitu ya. enggak Om. Kenapa dia bisa tembus? Karena kan waktu itu dia dibanting. Lihat secara itu dia masih up. Ini masih Iya sih. uptrend Om. Ini kebanyakan gambarnya ya. Sebentar gue hilangin dulu ya. Biar kalian nggak bingung. Kalau kalian pakai tambah indikator, ini kelihatan dia uptrend. Iya sih. Ini ada bullish malah. Dia tercipta bullish. Makanya saya bilang minggu depan ini pasti dia akan masuk lagi ke 13.45. Weekly-nya ada bullish. Oh iya. Oke. Pada closingnya berapa, Om? 90 ya kalau nggak salah tadi. Nah, Closing. berarti 88 tuh jadi bottom Darvas sekarang. 108 jadi top Darvas tuh. Iya, berubah nanti dia minggu depan berubah. Ya. Ya banyak latihan lah. Yang pasti kalian mesti banyak latihan. Ya. Kalau bingung tanya aja. Nanti saya ajarin. Gitu loh. Ini nggak susah sebenarnya. Makanya basic yang pertama kali mesti kalian tahu itu adalah price action. Nanti dari price action itu nanti akan kemana-mana soalnya. Salah satunya ya ini. Makanya saya bilang berhubungan dengan price action ya ini. Mesti paham makanya. Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Yuk. Apa masih bingung dah pasnya? Om, Oi, settingan Darvasnya itu yang ideal 1 hari, 1 minggu, atau 1 jam? nggak ada Om 1 hari 1 jam. Maksudnya apa? Settingan Settingan apanya nih? Darvas. Oh, ini maksudnya. 1 day, 1 hour, atau 1 week? Iya Tergantung kali, Om, Om. kita gimana Om? Hah? Kalau saya mau pasti yang akan saya lihat itu di daily-nya dulu Om. Daily. Ya, Oke. pasti akan saya lihat di daily-nya dulu karena saya perlu ngelihat dia ini posisinya lagi ngapain sih sebenarnya. Dia lagi uptrend apa lagi downtrend. Itu mesti jelas Ya. dulu Om. Ya, itu mesti jelas. Kalau kalian sudah tahu dia sahamnya lagi downtrend ya jangan sekali-sekali kalian pegang lama-lama. Ya, makasih Om. Ya kalau udah tahu struktur marketnya dia lagi downtrend ya kalian jangan pegang lama-lama. Ngapain pegang saham lagi downtrend? Berharap kalian dapat lebih. Kalau misalnya kalian pegang di saham uptrend silakan. Kalau ini, Om, Hah? settingan aslinya Darvas itu weekly, Om. Karena emang dia Jadi buat main long term ya, 3 bulanan ya. Jadi mainnya itu di weekly, Om. makanya yang tadi saya bilang Darvas ini nggak cocok buat scalping. Jadi kalau kalian mau main pakai Darvas ini paling nggak kalian bisa pegang 2-3 hari. Gitu loh. Kalau kalian pakai daily ya bisa 1 minggu, 2 minggu. Tinggal kalian sesuaikan aja sebenarnya.
Kalau kalian bingung pakai Darvas ya jangan dipakai. Tapi sebenarnya ini paling gampang kalau menurut saya. Kalau kalian ngerti press action ya. Nggak? Yang mau tanya lagi? Yuk, Mark deh Om. MARK. Iya. Apa yang kalian lihat? Mantul ya. Mantul di berapa? Gue lihat barusan sih mantul dia. 540. Ini press action namanya. Jadi kalian tahu bahwa dia ada supportnya di 540. Harga sekarang berapa? 585. Mau masuk boleh? Boleh. Silakan. Supportnya Tapi masalahnya sih di 535 ya. ya dekat-dekat situ deh, Om. Cuma masalahnya saham ini lagi downtrend. Nah, jadi nggak bisa lama-lama. Kalau bisa kalian cari main yang di uptrend. Loh itu Darvas yang dulu tuh Om, yang sebelumnya tuh di 540 Om. Coba ke kiri. Nah itu Ini. juga jadi support ya Om. Darvas yang dulu tuh. Ya, kalau ini udah berhubungan dengan price action, Om. Oh, iya sih. Iya sih. Makanya saya bilang ya dia kan basicnya dari price action sebenarnya. Si Darvas itu basicnya dari price action. Ya, ini cuma membantu kita aja sih sebenarnya. Membantu kita pakai kotak-kotak. Kalau misalnya kalian pakai yang Darvas yang satu lagi, ini mana yang menurut kalian lebih mudah? Ayo. Tadi Om. Kalau kalian nggak terbiasa pakai ini, bingung kalian. Ini Darvas yang asli itu kayak gini. Ini yang asli. Kotak sini, kotak sini, kotak sini. Ini yang asli itu begini. Ini dia lagi Terus kita satu. mainnya waktu di luar kota. Iya, sistemnya dia breakout Om. Artinya kalau ini kan kotak nih. Nih. Kalau kalian lihat ini kan ada kotak. Tuh. Ini kalau kalian tarik garis, ini ada tuh dasarnya. Saya bilang, makanya berhubungan dengan price action. Ya. Ngerti, jelas? Atau bingung? Pasti pada bingung. Kalau kalian nggak ngerti price action, ini pasti bingung. Yo, apalagi? Nggak ada? Nggak ada mau tanya lagi? Sebentar lagi. Kita sampai jam 10 aja.